Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak sejarah baru dengan menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024 yang diselenggarakan di Qatar. Raihan yang mungkin bagi kita nggak terfikirkan bakal sampai ke babak 4 besar Asia. Tak terbayangkan sebelumnya bagi kita yang biasanya deg-degan saat melawan negara-negara Asia Tenggara di ajang level AFF seperti Thailand dan Vietnam. Namun kini bersama anak asuh Sintayong, Indonesia U23 berhasil menghadapi negara-negara besar yang ada di benua Asia. Apalagi dengan status tim ini sebagai debutan, yang artinya ini baru pertama kalinya Indonesia bermain di ajang Piala Asia U23 sepanjang perhelatannya. Tentu kita bertanya-tanya, memangnya bagaimana kiprah timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 ini? Hingga baru pada 2024 inilah partisipasi pertama Garuda Muda di babak utama ajang tersebut. Kami akan mengulasnya dalam perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 dari pertama bergulir pada 2013 hingga kini di 2024. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Pada edisi 2013 merupakan edisi perdana Piala Asia U23. Turnamen ini digelar sejak 2013 ketika masih bernama Piala Asia U22. Sejak edisi 2016, turnamen ini berubah nama menjadi Piala Asia U23. Para peserta edisi 2013 yang diadakan di Oman dimulai pada 11 hingga 26 Januari 2014. Indonesia menjadi salah satu dari 41 tim yang mengikuti babak kualifikasi ini. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan babak kualifikasi yang saat itu diselenggarakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hanya 8 tim yang berhak masuk ke putaran final, yang 2 diantaranya dicomot dari tim-tim urutan ketiga terbaik. Berada di grup F, Indonesia tergabung bersama Australia, Jepang, Makau, Singapura, dan Timor Leste. Dipimpin oleh pelatih Aji Santoso, skuad U22 saat itu diisi oleh para pemain Liga Premier Indonesia, sebab dualisme kompetisi yang membuat para pemain ISL tidak diikut sertakan dalam ajang ini. Para pemain yang dipanggil diantaranya Aji Saka, Syaiful Indra Cahya, Pandi Eko Utomo, Rashid Bakri, hingga Andik Firmansyah. Hasilnya, Indonesia hanya mampu meraih 3 kemenangan melawan Singapura, Timor Leste, dan Makau. Sementara menghadapi Australia dan Jepang, skuad Garuda Muda kalah. Indonesia akhirnya finish di urutan ketiga dengan raihan 9 poin di bawah Jepang dan Australia. Indonesia gagal mendapatkan salah satu dari 2 jatah urutan ketiga terbaik karena menempati urutan keempat di bawah Oman, Yaman, dan Malaysia. Oman dan Yaman lah yang lolos ke putaran final. Pada edisi 2016 ketika nama turnamen berubah menjadi Piala Asia U23, Qatar menjadi tuan rumah dan otomatis lolos ke putaran final. Dalam babak kualifikasi yang diikuti oleh 43 tim yang terbagi dalam 10 grup, Indonesia menjadi tuan rumah seluruh pertandingan grup H yang diselenggarakan di Jakarta. Kala itu, skuad Garuda Muda kembali dipimpin oleh pelatih Aji Santoso dengan materi para pemain generasi yang menjuarai AFF U19 2013. Mereka diantaranya Evan Dimas, Hansa Muyama Pranata, Zulfiandi, hingga Mukhlis Hadi Saifullah. Tergabung bersama Timor Leste, Brunei, dan Korea Selatan, Indonesia gagal buat masuk ke putaran final. Indonesia mampu menang di 2 laga menghadapi tim lemah seperti Brunei dan Timor Leste. Akan tetapi, Garuda Muda digasak di laga ketiga menghadapi Korea Selatan yang saat itu dikomandoi oleh pelatih yang bakal menangani timnas Indonesia di masa depan, Sintayong. Indonesia harus puas di posisi kedua dengan poin 6 dan kalah selisih gol dari 4 tim lainnya yang menduduki peringkat kedua dari masing-masing grup. 2 tahun kemudian pada 2018 di China, Indonesia masuk ke grup kualifikasi bersama Malaysia, Thailand, dan Mongolia. Skuad Indonesia U23 yang kala itu dinahkodai oleh Luis Mia bertekad untuk dapat lolos ke putaran final untuk pertama kalinya. Akan tetapi, dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2018, Indonesia hanya menempati urutan ketiga sehingga mereka langsung tersingkir. Indonesia digasak oleh Malaysia pada laga perdana dengan skor 0-3. Sempat membantai Mongolia dengan skor 7-0. Akan tetapi, hasil imbang kacamata menghadapi Thailand
membuat Indonesia hanya meraih 4 poin. Malaysia lolos sebagai juara grup dan Thailand lolos sebagai salah satu dari 6 tim urutan kedua terbaik yang berhak masuk ke putaran final 2018. 2 tahun kemudian, Thailand menggelar Piala Asia U23 2020. Dilatih oleh sang spesialis juara di region Asia Tenggara, Indra Syafri, timnas Indonesia optimis bisa lolos untuk pertama kalinya. Tergabung bersama Thailand, Vietnam dan Brunei yang notabene 3 negara jiran Asia Tenggara, Indonesia U23 diprediksi mampu lolos dengan bermodalkan skuad yang berpengalaman menjadi juara Piala AFF U22 tahun 2019. Sayangnya di lapangan berkata lain, Indonesia kembali tampil mengecewakan selama babak kualifikasi. Garuda Muda menjadi bulan-bulanan Thailand dan Vietnam, dan cuma menang dari tim paling lemah, Brunei. Indonesia terjerembab di peringkat ketiga, sementara Thailand dan Vietnam lolos ke putaran final 2020 yang dijuarai Korea Selatan setelah menaklukkan Arab Saudi di partai final. 2 tahun kemudian, Uzbekistan menjadi tuan rumah Piala Asia U23 2022. Dalam edisi pandemi ini, untuk pertama kalinya, Sintayong menangani timnas U23. Saat itu, Indonesia gagal mencapai putaran final karena dihentikan oleh Australia dalam kualifikasi grup G. Sebenarnya dalam grup G, tadinya ada tim-tim seperti Cina dan Brunei. Akan tetapi keduanya mundur karena pandemi COVID-19. Sehingga tinggal Indonesia dan Australia yang diputuskan bertanding 2 kali. Indonesia kalah ke dalam kedua pertandingan ini sehingga untuk kelima kalinya gagal mengikuti Piala Asia U23. 2 tahun kemudian, sebagian anggota skuad Indonesia U23 pada 2022 mengikuti Piala Asia U23 2024. Kali ini mereka ditemani sejumlah pemain keturunan di babak kualifikasi seperti Elkan Bagot, Ivar Yener, hingga Rafael Strijk. Menempati grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan, Garuda Muda menggebrak untuk kemudian lolos ke Qatar setelah memuncaki grup itu dengan 2 kemenangan dan 11 gol tanpa pernah kebobolan. Selama turnamen ini, Indonesia mencatatkan hasil yang mengejutkan. Tergabung dalam grup neraka yang diisi Qatar, Australia, dan Yordania, Garuda Muda mampu 2 kali menang melawan Aussie dan Yordania, serta sekali kalah dalam laga kontroversi menghadapi tuan rumah Qatar. Kinerja tim asuhan Sintayong ini nyatanya lebih baik, dibuktikan dengan produktivitas gol Garuda Muda yang lebih bagus. Indonesia U23 mencatatkan 5 gol berbanding 3 kali kebobolan. Pada babak perempat final, Indonesia justru kembali mengejutkan dengan melaju ke babak semifinal setelah menumbangkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan, lewat adu penalti setelah seri 2-2 selama 120 menit. Capaian semifinalis ini membuka peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade. Sebagai tim debutan di ajang Piala Asia U23 2024, diakui timnas Indonesia U23 memang tampil mengejutkan. Padahal, tim-tim yang dihadapi Indonesia umumnya lebih berat dengan kehadiran tim-tim seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Di babak semifinal, langkah Indonesia terhenti usai dikalahkan oleh Uzbekistan 0-2, dan di perebutan juara ketiga, Indonesia ditaklukkan Irak melalui babak extra time dengan skor 1-2 dan mewajibkan Garuda Muda untuk melewati babak playoff terlebih dahulu melawan Guinea demi memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, pencapaian skuad Garuda Muda kali ini patut diapresiasi dan diberikan kredit tertinggi sebab prestasi yang mereka torehkan lebih baik ketimbang para pendahulunya di skuad Indonesia U23. Semifinalis Piala Asia U23 sebagai debutan, siapa yang menyangka prestasi tersebut dapat diraih oleh timnas Indonesia U23? Mari kita berharap performa Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 dalam beberapa tahun ke depan dapat konsisten menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Semoga saja Indonesia dapat bangkit menjadi macan Asia yang baru dalam persepak bolaan benua Asia. Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.